اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون من بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وزدنا علما وزدنا علما صدق الله العظيم. Al-Mukarram yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para hadir, para ulama, para kiai, para habaib, para satidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun dari doa mudah-mudahan semua orang-orang tua kita ini, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal Kalau kita doa itu doa pada diri kita, apalagi yang kita doakan para guru. Cepat-cepat kita amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Barakah beserta segenap seluruh jajaran, para panitia PHB ini, Peringatan Hari Besar Islam Masjid Al-Barakah beserta segenap para pengurus yang sudah bersusah payah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap tetesan keringat yang dilakukan oleh panitia akan Allah kajian dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Buat Bapak Ibu yang sudah bersedekah, mudah-mudahan setiap sedekah yang Bapak Ibu keluarkan pada hari peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini menjadi asbab bahwa Rasul kelak akan memberikan pandangannya kepada kita semua di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal. Anak-anak hadroh yang sudah membacakan Maulid ya ulami, para kita yang sudah membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, kehadiran kita pada malam hari di Masjid Al-Barakah ini ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW, nahnu nuhibbuka ya Rasulullah, sungguh kami mencintaimu ya Rasulullah. Saksikan olehmu ya Rasulullah, pada malam hari ini kami selalu berkumpul mengeluarkan harta, jiwa dan tenaga kami karena kami menunjukkan kecintaan kami kepadamu ya Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai kepada Rasul, maka kami mereka akan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jemaah semua yang Allah dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah di bulan yang mulia, memperingati hari kelahiran manusia yang mulia, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah disebut manusia yang mulia? Karena ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia didatangi oleh seorang laki-laki yang berwajah tampan. Wajahnya memancarkan sinar yang luar biasa. Lalu Aminah bertanya kepadanya, siapa sesungguhnya engkau? Laki-laki ini menjawab, aku adalah Adam, bapaknya manusia. Kenapa engkau kesini wahai Adam? Kata Siti Aminah. Aku ingin menyampaikan ucapan selamat kepadamu wahai Aminah, bahwa engkau saat ini sedang mengandung Sayyidul Basar, bahwa saat ini kau sedang mengandung pemimpin manusia di muka bumi. Jadi wajar kadung umat Islam seluruh dunia nak memperingati Maulid Rasul. Dak masjid, dak mushola, dak rumah, dak majelis taklim, semua mereka memperingati hari kelahiran Rasul. Orang-orang semacam ini jangan kita katai melakukan sesuatu yang bid'ah.
Lalu kita tak galak melakukan maulid Rasul, tak usah nak mempengaruhi orang lain. Jangan pula sok menjadi pahlawan. Kami tak ingin menyelamatkan kalian dari bid'ah. Kami tak ingin menyelamatkan kalian dari neraka. Pecahlah pasti masuk surga itu. Ya. Pecahlah pasti masuk surga. Belum tentu. Iya kan? Biarkan orang mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah dengan cara mereka masing-masing. Ada yang melakukan peringatan Maulidul Rasul ini dengan menghias rumahnya. Ada yang melakukan Maulidul Rasul ini dengan membacakan Maulid berjanji. Ada yang memperingati Maulidul Rasul dengan membagikan makanan dan minuman. Kenapa? Semua yang mereka lakukan itu memiliki dasar. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalaulah aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, sudah pasti akan digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Rasulullah SAW. Saking kehebatnya setiap harta yang dikeluarkan bagi peringatan Maulid Rasul. Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, umumnya Rasul. Mamang kalau bahasa kita bilang, mamangnya Rasul. Abu Lahab itu mamang Rasulullah. 2 beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. 12 beradik bapak Rasul tu. Buka video anak ceramah kemarin. Sudah anak jelaskan cerita kisah mana Rasulullah SAW ini bapaknya ditebus dengan 100 ekor unta. Nah Abdul Uzza, Abu Lahab, ada ayat tabat yada Abi Watab. Nah itu cerita tentang Abu Lahab. Itu paman Rasul. Wong sekelas Abu Lahab yang jelas-jelas di neraka. Orang sekelas Abu Lahab yang jelas-jelas benci terhadap Muhammad bin Abdullah Rasulullah di hari kelahiran Rasul lagi dia bersedekah. Saking gembiranya dia menyambut anak keponakannya bernama Muhammad bin Abdullah yang lahir dari rahim Aminah. Apa yang diganjarkan oleh Allah kepada Abu Lahab, walaupun dia masuk neraka setiap hari Senin, azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak ibu yang sedekah kotaan ini, tahu tak isi dengan ini sama ya. Ini aku ada piring, kamu kotaan ni. Ya, bolu-bolu yang ada di kotak kamu ni. Kamu cemburu. Apa dia bolu? Ada bolu coklat, bolu sus. Oh, ada pempek. Ada pempek, ada piko, kaki wadah, mana ngerumnya. Ibu bapak yang sedang mengeluarkan duit untuk peringatan Maulidul Rasul malam hari ini, yang mengeluarkan makanan, minuman, seluruh galau-galau yang kamu keluarkan pada malam hari ini, insya Allah menjadi asbab ibu bakal berkumpul bersama Rasulullah SAW. Anak ini ngomong bukan basi ngomong, anak punya dasar. Telah berkata seorang syekh bernama Abdullah bin Isa Al-Ansari. Kata Syekh Abdullah, sesungguhnya aku bertetangga dengan seorang perempuan miskin. Dia tidak memiliki harta apapun kecuali memiliki 1 dinar duit dari hasil dia menenun. Jadi gawe ibu ini menenun, Mbak. Di Arab sana kan galak menenun ya. Dia ini miskin, tidak kasih harta apa-apa kecuali dia punya duit 1 dinar yang dia dapat dari hasil dia menenun. Begitu dia meninggal dunia, duit 1 dinar ini diwariskan kepada anaknya laki-laki. Anaknya ngomong, sungguh ibuku adalah orang yang miskin. Dia meninggal dunia tidak meninggalkan harta apapun kecuali 1 dinar duit ini. Demi Allah aku berjanji, 1 dinar ini tidak akan aku gunakan kecuali aku gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata anaknya ini tadi, anak ibu yang miskin ini tadi. Subhanallah, satu hari anak ibu ini melewati satu masjid. Dia mendengar bacaan Al-Quran dari masjid tersebut, lalu kemudian mampirlah pemuda ini. Karena Rasul ngajar ke kita, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Mari riyadil jannah ya Rasul, qala menjadi seperti ini. Kalau kalian lewat taman surga, mampir. Kalau lewat taman surga, mampir. Sahabat bertanya, mari riyadil jannah ya Rasul. Di mana ada taman surga di dunia ini ya Rasul? Qala majlis ilmu. Atau di dalam hadis lain dikatakan kama qala majlis zikir. Jadi kalau ibu nak pergi ke pasar, nak pergi ke mana, terdengar bacaan Quran ada majlis ilmu, kata Rasul, farta'u, mampir pak. Kita ni terbalik, sudah ada di majlis ilmu, berlari. Yang sudah ada lewat, lalu lalang. Disuruh mampir.
Ini diundang, diajak ke majelis ilmu, sudah sholat isya sama-sama, lah tahu ada bakal maulid, balik. Inilah ciri-ciri mati ngantuk. Diundang, tak galak datang. Ini undangan memperingati hari kelahiran Rasul. Kalau kamu diundang tidak datang hari maulid, gawe tak kate, tapi tak galak datang, hati-hati Pak Bu. Kaget Rasul kecewa sama kita. Ngapo memperingati maulid Rasul berarti kita gembira dengan hari kelahiran Rasul. Kalau kamu tak galak datang, seolah-olah kamu tak gembira dengan hari kelahiran Rasul ini. Mulai berbaju kalau yang dengar di luar sana ini. Yang diundang-undang datang itu baju kalau ini apaan? Hati-hati kamu. Kita kalau nak masuk surga karena amal kita, jauh Pak, Bu. Siapa kita nih? Umat-umat Nabi terdahulu itu umurnya 400-500 tahun. Nabi Allah Adam itu sampai 900 tahun umurnya. Mereka 900 tahun, 400 tahun itu memang ibadahnya. Ashabul Kahfi itu tedoknya 357 tahun. Itu ibadah. Kita ini umur lah 60. Ke masjid lah jarang, tobat umur 50 inilah pula, baru 10 tahun nak ibadah, nak masuk surga, bukan punya nenek kita. Surga tu bukan punya nenek kita. Iya kan? Dari mana kita nak bisa masuk surga itu? Dapat syafaat Rasulullah SAW. Ini nak memperingati hari kelahirannya, datanglah, tunjukkan kegembiraannya. Kalau ada duit keluarkan hartanya, ada makanan bawa ke masjid. Tak katanya numpang duduk dan melak gembira dia bilang. Apakah cuma duduk baik tak di uang kue? Berapa isinya kotak? 3 apa 2? Isi kue ni berapa? 3. Kalau sikok 5.000 lah 15. Bertambah ni. 5.000 itu. 3 10 dah. 35.000. 35.000. Dapat air mineral pula 2.000. 7.000 gratis. Sedikit yang datang sedikit, lebih banyak bungkus uang pula. Coba kalau kita di rumah dapat apa? Maka datanglah di hari peringatan Rasul itu menunjukkan rasa gembira. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Begitu dia melihat membaca Quran, mampirlah pemuda ini. Duduklah di majelis itu. Mengikuti peringatan Maulid Rasul. Subhanallah. Begitu gembira hati pemuda ini. Balik dari maulid malamnya, dia mimpi. Anak yang ibu yang diwarisi 1 dinar itu mimpi. Di dalam mimpinya, pemuda ini merasa berada di satu tempat yang sangat indah. Jalan-jalanlah dia di dalam tempat itu menjelajah, sampai ada satu tempat yang bagusnya. Seluruh orang masuk ke dalam tempat itu. Begitu pemuda ini nak masuk, tiba-tiba penjaga pintu itu menghalangi dia. Maaf, laisa lakum. Ini bukan tempat kau. Ini bukan untuk kau. Tempat ini untuk orang-orang yang hadir dan memperingati Maulid Rasul. Maksudnya itu orang yang bersedekah di hari kelahiran Rasulullah. Tiba-tiba terbangun pemuda ini. Begitu dia terbangun, dia teringat dengan mimpi dia semalam. Dia ambilnya lah duit 1 dinar warisan wong tuanya ni tadi. Lalu kemudian dia belikan makanan dan minuman, dia kumpulkan para tetangga untuk kemudian melaksanakan pembacaan maulid dan memperingati hari kelahiran Rasul. Sejak saat itu, dia berjanji akan melaksanakan peringatan Maulid Rasul sepanjang atau seumur hidupnya. Masya Allah. Nyesel kan yang tidak sedekah malam ni kan? Lewat, kamu dah ajak masuk, jangan main-main. Jadi apa yang anda ceritakan ini ada dasar Bu. Makanya ketika ada panitia maulid datang, jangan sungkan-sungkan. Saya ngasuh majelis Asmaul Husna Bu, sudah 11 tahun. Dari tahun 2010 majelis itu berdiri. Saya ngambil ijazah Asmaul Husna di Semarang sama Kiai Amjad Al-Hafiz. Ilmu ini pakai ijazah Pak. Saya baca Asmaul Husna pakai ijazah. Saya baca Maulid Dia Ulami pakai ijazah. Ijazahnya yang ngasih langsung murid Habib Umar bin Hafiz. Saya minta ijazah bersama Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi dan Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Sahab. Mereka berdua adalah orang yang menjadi murid langsung Habib Umar bin Hafiz yang mengarang Maulid Dia Ulami. Maulid itu setiap malam Jumat dibaca di rumah saya. Setiap malam sebelum tidur aku baca Maulid itu Pak. Tapi bacanya pakai ijazah.
Ilmu pakai ijazah dengan ilmu tidak pakai ijazah beda. Bapak dinjuk ngamalan, ngamal ke baik, dak kata ijazahnya lewat, ilmu dak betuan. Kita maca bismillah pakai ijazah dengan bismillah tidak berijazah, bobotnya beda, Pak. Ijazah itu apa, Ustaz? Ijazah itu tuan. Uang yang mempertanggungjawabkan amalan yang kita amalkan. Makanya banyak ada orang galak ngoceh-ngoceh dewek di pinggir jalan itu. Ada ini kamu galak nyingok, belagak, besar tinggi, ngoceh-ngoceh dewek di jalan. Stres itu. Ngapa dia beramal tapi dia tidak pakai ijazah. Tak kata yang ngontrol gurunya di situ. Amalannya hati-hati, Pak. Misalnya dia guru kamu baca bismillah. Kalau cak aku ada amalan, Pak, baca bismillah 21 kali nak tidur. Jangan dilebih-lebih ke. Guru tu punya takaran. Kalau 21 ya 21 baik. Kita ni payah nak cepat sakti, nak cepat kaya, nak cepat hebat tadi disuruh baca 21 kali, dibaca 2000 kali. Itulah yang ngoceh-ngoceh dewek itu. Lihat guru tu kan ada takaran, sama lah kamu ke dokter nah kira-kira. Tunjuk makan obat 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Kamu tegak 10 kali 1. Bagus tak itu? Bebuih mulut kamu. Overdosis. Jangan main-main. Makanya kalau berilmu itu minta ijazah. Siapa yang ngamalkan ini? Kita minta, saya punya salawat Sajaratul Nuqud. Ada ijazah, Pak. Saya punya salawat Tibil Qulub. Ada ijazah itu. Sajaratul Nuqud ini, Pak. Agak ini belum keluarga, ini pamungkas. Biasanya akhir-akhir maulid keluarga. Sekarang anak belum kasih ijazah ini. Saya ada ijazah salawat Sajaratul Nuqud. Orang kan kalau ngomongnya aku, mana Ustaz Ali itu duit sudah habis-habis. Dari mana duit Ustaz Ali itu? Ini budak laskar-laskar yang galak para aku. Bingung galau ni aku. Tas aku itu tidak pernah kosong duit ini. Kapan dia ngelok ada duit. Kapan dia ngelok ada duit. Kamu kalau dah izin buntung tangannya. Jangan main-main. Dari mana Ustaz? Anak punya salawat Sajaratul Nuqud. Sajaratun itu artinya pohon. Nuqud itu duit. Jadi kalau kamu ngamalkan salawat ini sama pecah nanamkan pohon duit. Bu, mulai kalau urusan duit ini mulai kalau mati dulu. Saya punya salawat namanya Sajaratul Nuqud, pohon duit. Kalau ibu nanamkan apa macu salawat ini sama pecah ibu nanamkan pohon duit di depan rumah kamu. Pening, Bu, jangan kamu ngomong tak pening. Makanya saya belum berani keluarkan ijazah salawat ini kalau kamu tidak siap jadi wong kaya. Ayo Ustaz ucap-ucap, malah tidak siap jadi wong kaya. Aduh Pak, wong yang tidak siap jadi wong kaya. Jangan main-main kamu. Jangan kamu kira wong siap jadi wong kaya. Kalau ada wong yang tidak siap jadi wong kaya. Waktu dia buntu ke masjid terus. Waktu dia susah ramah dengan tetangga. Waktu dia dah katik duit diundang kemana-mana datang. Berduit dikit masjid tinggal. Baru pacak beli mobil tetangga nak ditumbur. Diundang di sini. Itu namanya tak siap jadi wong kaya. Ada tak macam itu? Ada tak macam itu? Ada. Makanya anak belum jauh pening kamu Bu. Aku pening di rumah. Duit lama belum habis, duit masuk lagi. Duit lama habis, duit masuk lagi. Kalau kamu ke rumah aku tanya nama mereka di rumah belamburan duit kalau tukar kapal. Iya. Sajaratul Nuqud pohon duit. Balik ke Majelis Asmaul Husna tadi dari tahun 2010, saya mendirikan Majelis Asmaul Husna sampai tahun ini Bu, Pak, kami memperingati Maulidur Rasul secara besar-besaran. Setiap Maulidur Rasul yang kami lakukan selalu mengalahkan acara hajatan di kampung anak. Tidak pernah ada di kampung anak itu punya hajatan besar sebesar kami melaksanakan peringatan Maulidur Rasul yang menghadirkan manusia 1000 sampai 2500 manusia. Undangan kawinan 500 Pak, paling kenceng 1000. Tapi kami menghadirkan jemaah sampai 1500. Kalau sebelum Covid itu penuh serapangan depan rumah anak itu. Kemarin tahun kemarin Covid itu sekitar 1000-an ada jemaah yang hadir. Kami masak nasi Pak 200 kilo tak tanggung-tanggung, motong kambing 5 ekor. Ngapa kami tunjukkan cinta kami dengan Rasul? Kami tunjukkan mak inilah rasa cinta kami dengan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pengen tunjukkan Pak, inilah ya Rasulullah cara kami mencintai. Bukan perkara makan, kami malu dengan diri kami dewek.
Kami memperingati hari kelahiran anak kami baik, kami mati-matian nyiapkan makanan dan minuman. Tahan nyiwa catering, tahan nyiwa tenda, kurang-kurang nyiwa organ. Benar tak? Hari kelahiran anak kamu. Giliran hari kelahiran Rasul, kita tak galak minta duit. Ada yang mengadukan acara majlis apa maulid, caidak baik, jangan tak kati acara baik. Ini masih mending, masih ada buah-buahan, ada bertabak, jelas bertabak ini. Bertabak aja jelas. Ada yang tak kati nian. Ku tanya ngapa tak kati? Ustaz tak kati yang sedekah di masjid ini. Ketawa astaga lo astagfirullahaladzim. Ngapa mereka tidak tahu tentang keutamaan bersedekah di hari kelahiran Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka daripada itu, ya, kalau ada yang datang nak minta untuk hari peringatan Maulidur Rasul, keluarkan buka, keluarkan. Jangankan untuk hari kelahiran Rasul, untuk yang lain baik diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Mana qasamalin min shadaqatin bal yazdad. Tidak bakal berkurang harta kamu karena sedekah, melainkan bertambah. Poin pertama, ketika ada peringatan Maulidur Rasul, keluarkan sedekah terbaik ibu-ibu. Insya Allah sedekah itu menjadi wasilah. Ibu akan masuk ke dalam satu tempat yang sangat indah, yang tidak dimasuki oleh orang-orang kecuali mereka yang menghadiahkan hartanya untuk memperingati Maulidur Rasul. Yang kedua, kalau kita tidak senang dengan acara peringatan Maulid, ya, yang tadi di awal saya sampaikan, tidak usah nak ditunjukkan ya. Tak usah nak nak ngajak orang lain. Tak usah nak seolah-olah nak ngajak berperang dengan Rasulullah SAW. Maulid itu apa? Maulid itu hari kelahiran. Kalau Maulidur Rasul berarti memperingati hari kelahiran Rasul. Kalau kita tak senang dengan yang acara Maulid seperti ini, berarti kita seolah-olah tidak senang dengan Rasul lahir. Kamu tahu? Langit bumi ini, tak hewan-hewan, tak tumbuhan, tak pohon-pohonan, seluruhnya gembira dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan saya Zafir Rahman Al-Mubarakpuri, di situ dikisahkan Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, bertepatan dengan tahun gajah. Karena pada saat itu ada tentara Abraham, tentara bergajah yang ingin menyerang Mekah, Ka'bah. Ya? Saat itulah Rasulullah lahir. Di hari Senin kelahiran Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul ini agak unik Pak. Lahirnya Senin, meninggalnya Senin. Lahir 12 Rabiul Awal, meninggalnya 12 Rabiul Awal. Makanya di kalender itu dah kata wafat Rasul. Yang adalah lahir Rasulullah. Wafat dah kata. Maka kalau kita tak suka, tak usah kita nak ngajak-ngajak orang. Kalau masalah dalil tak usah lah nak. Di keluarga juga mereka tak galak nerima Pak. Tapi saya ingin menyampaikan satu cerita. Cerita ini disampaikan oleh Habib Nabil bin Umar bin Alwi Asgaf. Habib Nabil menceritakan dia mendapat cerita langsung dari seorang syekh bernama Syekh Abbas. Orang ini adalah orang yang bertemu langsung dengan orang yang mengalami hal tersebut. Satu hari Syekh Abbas ini menghadiri acara peringatan Maulidur Rasul. Syekh Abbas melihat di acara peringatan Maulid itu ada seorang bapak-bapak yang sudah tua. Dia tegak mulai dari acara sampai nak acara selesai. Wah ini tak galak duduk. Tadi kan kita mahalul qiyam kan? Tahu tak mahalul qiyam? Sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika bi Rasulillah salawatullah alaika. Berdiri gitu kita tadi kan? Kenapa kita itu berdiri? Karena kata guru anak, kalau kita baca maulid, waktu mahalul qiyam itu, saat itu Rasulullah hadir. Kata guru anak, waktu kita baca mahalul qiyam, marhaban ya nur aini, marhaban jadal husaini, marhaban. Bagus suara itu. Bagus juga. Baca nanti kita mau jadi
Nah. Marhaban itu selamat datang. Ya Nurul Ain itu panggilan buat Rasulullah. Selamat datang wahai cahaya mata. Ya. Saat itulah kita nyebut itu Rasulullah SAW itu hadir. Maka kita ini berdiri Pak Bu. Mengapa kita ini berdiri? Nak menghormati kehadiran Rasulullah SAW. Ngapa nak perlu dihormati Rasulullah hadir? Cak yo pula kamu. Kamu kondangan baik pengantin, ya? MC ngomong, Bapak Ibu para tamu dan undangan. Sebentar lagi raja dan ratu sehari akan memasuki singgasana. Kami minta kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Benar tak? Padahal kamu tak ngerti pengantin itu apa yang benar, apa tidak, apa yang bagusnya, apa tidak. Benar tak? Iya kan? Tapi kita berdiri menghormati pengantin. Madai menghormati Sayyidil Basar, menghormati sosok manusia yang luar biasa, yang kalau tidak karena dirinya langit dengan bumi ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kalian, kata Rasul, sebelum kalian mampu mencintai aku, lebih kalian mencintai diri kalian sendiri. Saking hebatnya manusia ini. Madai kita tidak berdiri menghormati Rasulullah. Ini ada bapak di acara maulid. Ini tadi ini buhur ini. Hadir ini Rasulullah hadir. Ini buhur namanya Pak, ya. Buhur. Balik Rasulullah balik. Ini buhur, ya. Ini wangi-wangian Bu, bukan ngundang jin. Apa anda jelas ke? Banyak orang tidak paham Pak, tidak ngerti. Ini ada asap ni, tangkonya manggil makhluk halus. Bukan, tadi kan kamu jengokkan masuk ke dalam apa namanya sorban. Ini wangi-wangian Pak. Kalau di Arab, tak main model wangi-wangi pecah gitu. Mereka bakar buhur, ya, kayu buhur itu nah. Ini di pesantren saya ditanam sekarang. Ada 50 batang saya nanam pohon buhur ini, ya. Nah kalau yang cak ini murah ini, ya. Ini murahan ini. Ya. Ada yang mahalnya Pak, yang bentuk batang. Ya kali berapa kamu beli ini? Paling 35 ini, ya tak? 15.000. 15.000. Kalau di Arab situ yang dibakar, kalau rombongan Nabi Mahdi bakar, itu harganya 5 juta Bu. Harganya 5 juta. Tapi harumnya Masya Allah. Kalau ibu haji atau umroh lewat di toko di Jagdam misalnya, ada yang bakar buhur yang ada asap. Kamu tanya aja kamu, ini berapa ini? Paling murah 2 miliar, 2 juta, 3 juta. Ya, ini wangi-wangian. Kenapa ini dibakar? Karena Rasul itu paling senang dengan bau harum-haruman. Makanya ketika tadi apa namanya Mahalul Qiyam ada kawan-kawan yang keliling moles ke minyak wangi. Ngapo? Aku nganteng terus minyak wangi. Ya. Rasulullah ini senang dengan bau harum-haruman ini Bu. Dengan aroma wangi-wangian. Makanya dibakar ke buhur ini, keluarlah asap, dimbek ke minyak wangi, dipoleskan ke Bapak Ibu supaya kita ini menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Nah ini Bapak, dia berdiri dari acara maulid mulai sampai maulid nutup Pak. Sehingga kemudian Syekh Abbas ini kata Habib Nabil bingung. Dia tawai bapak ini aja. Jelis. Bapak, Tuan, duduk. Lah, aku tidak nak duduk. Kata bapak ini, tidak usah, aja lah. Silakan kau duduk, capek dari awal. Bayangkanlah cak bapak, ada jam berapa kamu habis sisa. Ini sampai sekarang belum selesai acara maulid. Tegak. Mana kuat? Silakan duduk, jelis. Kata Syekh Abbas, tidak, duduk. Aku nak tegak baik. Syekh Abbas diparai oleh wong. Ya, maaf saya, bapak itu memang macam itulah. Kalau di mana dia hadir acara maulid, dia tegak dari acara selesai sampai dari acara mulai sampai acara selesai. Penasaran saya Abbas, selesai maulid didatangi. Ditanya sama saya Abbas, ngapo kau kalau setiap acara maulid kau tegak sampai selesai acara baru kau duduk? Ceritalah bapak ini. Dulu aku ini wong yang benci dengan maulid. Ini kisah nyata Pak yang aku sampaikan ini. Ya. Saya Abbas ini wong yang ketemu dengan pelaku ini langsung. Aku ini dulu wong yang paling benci dengan peringatan maulid Nabi. Aku paling tak setuju kalau ada orang memperingati maulid Nabi. Sampai kalau wong Qiyam berdiri, Mahalul Qiyam cak kita tadi, ya, waktu marhaba tadi, aku kata-katoi. Apa kamu ni kata aku berdiri tegak-tegak cak ini apa dia? Sampai sekali hari kata bapak ini, aku mimpi aku hadir di majelis maulid, cak kita inilah duduk seperti ini. Tiba-tiba ada Rasulullah SAW. Rasul datang masuk ke dalam ruangan itu, satu persatu wong yang hadir disalami sama Rasul. Habis disalami sama Rasul, wong ini berdiri. Rasul pindah ke sebelah, disalami berdiri, disalami berdiri, disalami. Sampai tibalah Rasulullah salaman dengan aku, kata bapak ini. Begitu Rasulullah salaman dengan aku nak tegak.
La takum. Jangan kau berdiri, ijlis. Kata Rasul. Jangan kau tegak, duduk. Duduk, kata Rasul. Kaget bapak ini. Orang lain tegak galau, aku nak tegak, tak boleh sama Rasul. Tiba-tiba bapak ini terbangun. Datanglah dia kepada seorang ulama. Dia ceritakan mimpinya ini. Nah, tafsir pak, namanya tafsir mimpi. Jangan buka primbon. Kamu ni payah, kamu mimpi buka primbon. Iya, ini untung beda kata musim togel. Kalau musim togel kamu hubung-hubungkan nomor ini 2 angko, 4 angko. Ini macam-macam ni. Wong gilo ditanyoi, wong gilo lagi ditanyoi, tambah gilo. Iya kan? Ibu kalau mimpi, ada tafsir mimpi, tanya sama ustaz-ustaz sama kiai, mereka tahu. Datanglah bapak ini ngadep saya. Apa? Aku ini mimpi. Apa? Aku mimpi mak ini. Sampai pas giliran aku, Rasul ini nyalami aku nak tegak di mana orang Rasul? Memang kau ngapo? Kata saya ini. Apa kau pernah melarang orang mengadakan peringatan Maulid? Itulah saya, kata bapak ini ngomong. Aku ini memang paling benci kalau ada ngadu ke acara Maulid. Ku kata-katoi ku omongi. Apalagi kalau pas nak mahalul qiyam itu. Aku paling benci ku katoi mereka ngapai kau nak tegak-tegak nak cai itu. Oh, kata saya, itulah asbabnya. Itulah asbabnya Rasul mengalihkan pandangan sama kau. Rasul dah galak nyengok kau dan tak berkenan kau berdiri. Karena kau galak ngomongi wong yang mahalul qiyam berdiri. Jadi mak manusia nyeselah laki-laki, ya, bapak ini. Mak manu caranya, kata saya itu, kau harus lakukan sesuatu yang kira-kira membuat Rasulullah cinta sama kau. Berkatalah bapak ini di depan saya itu, kalau macam itu saya, aku berjanji, kalau setiap ada peringatan Maulid aku bakal hadir dan aku akan berdiri dari sejak Maulid itu dimulai sampai dengan Maulid itu selesai. Masya Allah, habis dia ngomong macam ini. Malamnya dia tidur, dia mimpi dengan mimpi yang sama. Mimpi di tempat yang sama. Mimpi dihadiri Rasulullah dengan posisi yang sama. Satu persatu orang disalami sama Rasul, kau berdiri. Satu kau berdiri. Si bola sabiran salaman dengan Rasulullah. Ketika Rasul mengakrami dia, baru Rasul ngomong kemudian kepadanya, saat ini kau baru boleh berdiri. Sambil Rasulullah memancarkan rasa senang hati kepada pemuda ini. Bapak ini, Masya Allah. Bayang tak ibu, apalagi kamu yang sedekah buah-buahan ini. Oh, bangga senang bu Rasulullah dengan kamu. Tahun depan masak nasi minyak, motong kambing, buat makan sama-sama di sini, memperingati Maulid Rasul, memeriahkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini ibu lakukan akan mengundang cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita ni tak kata bu pak kalau mati, yang diharapkan cuma syafaat Rasul. Di awal tadi anak ngomong, kalau kita nak masuk surga karena amal kita berat. Mak mana jalan sikok-sikoknya? Raihlah cinta Rasul ini dengan cara memperingati Maulid ini. Tunjukkan rasa cinta kita. Dan ingat di awal tadi saya katakan, langit, bumi, pohon, daun-daunan, binatang, seluruhnya gembira dengan hari kelahiran Rasul. Cuman sikok makhluk yang tidak senang Rasul lahir. Ada sikok makhluk yang tidak senang dengan Rasul lahir. Tahu tak kamu? Iblis laknatullah. Cuman iblis yang tidak suka Rasulullah SAW lahir. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW lahir, sejak kelahiran Rasulullah itulah iblis tidak bisa lagi mundar-mandir ke langitnya Allah. Dulu iblis ini bebas pak, masuk dari langit ke langit itu bebas sebelum Rasulullah lahir. Dari mana buktinya? Nabi Allah Adam. Nabi Adam itu kan digoda iblis. Ngapa digoda iblis? Iblis didendam dengan Adam. Jadi wajar kalau iblis nak ngoda kamu pak. Ngapa? Dia dendam nian dengan kita ni. Gara-gara Nabi Allah Adam. Iblis kan lemak-lemak tinggal di surga. Oh dewean di surga mundar mandir. Makan minum segalanya. Iblis ni. Kemudian Allah nyiptakan Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Aba wastakbar. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah perintahkan kepada malaikat untuk tunduk dan sujud dengan Adam. Fasajadu, malaikat nurut kato. Sujud. Ila iblis, kecuali iblis. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari bara api yang menyala, engkau menciptakan manusia dari tanah tembikar. Masih mulia api dengan tanah. Ngapain api nak sujud dengan tanah? Sombong iblis.
Sombong belis. Tak galak dia tunduk dan sujud dengan ini. Kata Allah iblis, kalau kau tak galak nurut perintahku, khruj min jannati. Kalau kau tak galak nurut perintahku, keluar kau dari surga. Nantang pula belis. Siapa takut? Siapa takut? Siap ya Allah, keluar aku dari surga, kata belis. Tapi si kau, aku minta permohonan. Ngapo? Izinkan aku ngoda anak cucu Adam ini sampai titik darah penghabisan. Permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Makanya sampai sekarang iblis ini selalu menggoda kita. Apalagi kalau kita nak berbuat kebaikan, nak berzikir, nak maulid, nak galau, studi, dia dendam. Kedua, iblis dulu pacak mondar-mandir. Tinggallah Adam ini di surga. Ya? Kata Allah, Adam, dalam Al-Quran ada ya, Adam, makan minumlah kau di surga aku ni. Bebas Adam. Di surga tu ada galau apa bayar do. Di surga itu makanan yang ada di dunia ini ada di surga. Ya? Tapi makanan yang ada di surga tidak katik yang di dunia ini. Nah, makanya kamu senang. Soalnya ada orang nanya dengan aku, Ustaz, aku di orang Palembang, nak pacak kalau tak nyuko, kaget di surga, tak ada pempek, ada je. Ya kan ada ayatnya Pak memang. Seluruh makanan yang ada di dunia ada di surga, pempek yang Palembang ni Pak ayah nak nyuko tu lah. Ini yang merokok nanya pula, Ustaz, kalau rokok ada tak di surga? Ada. Oh, benar Ustaz ni ya. Rokok ada, cuma apinya sampai neraka kau kata aku. Mula di surga masih nak rokok. Ada. Mbaklah di neraka sana turun kau, hati-hati cangking malaikat. Enggak balik lagi kau di surga cerai. Nah, iblis ini Pak goda Adam dari luar surga, ibarat lingkungan masjid ini surga ya. Dari teras dari luar, iblis berteriak. Kata Allah, Adam, maka minumlah kau di surga aku. Tapi sikok Adam, wala taqrabah hadhihi sajarah. Kau jangan dekati pohon ini Adam. Dekat lagi tak boleh, apalagi makan buahnya. Iblis tahu kelemahan Adam. Manusia ni, kamu tahu tabiat manusia ni. Yang mana dilarang, itu nak digawe ke? Manusia ini, yang mana tak boleh, itu nak digawe ke? Makanya membuat iklan sekarang. Ada kan kalau buat jalan-jalan kan, jangan nyingok sebelah kiri. Ada tak kan? Dia tahu tabiat manusia ni kalau disuruh tak nyingok, malah nak dijingoi. Ada apa ni yang tak boleh nyingok? Jadi buat orang iklan sekarang ini Bu, jangan nengok sebelah kanan. Karena dia tahu, makanya aku kalau masang iklan macam ini, tak aku jingok ni kan. Jangan tengok sebelah kiri. Maaf nak nengoknya, tidak gitu ya. Adam ini boleh kalau Bu, bayangkanlah Bu, makan minuman ini banyak. Sama cak kamu lah. Ada es cendol, ada es teler, ada es mangga, ada jus jeruk. Ngapu nak minum songhi ni? Hah? Ngapu nak makan makanan halal? Ada ayam, ada daging, ada ikan, ada udang, ada cumi. Ngapu nak makan babi? Yang haram ni kan cuma sedikit Pak. Kenapa makanan halal itu tidak disebut di Al-Quran? Ada tak di Al-Quran itu? Makanlah es cendol, minumlah es dawet. Ada tak? Tidak di Quran, ada tak? Tak kata. Tapi namal khamru wal maisiru rizqu min amali syaitan. Ada Pak Homer disebut dalam Al-Quran. Jangan kau minum minuman keras, lahmal hinjir, daging babi disebut dalam Al-Quran. Yang haram disebut, yang halal tidak. Ngapo? Kan yang halal ni banyak. Banyak Bu, ada kopi, ada teh, ada susu. Ngapo nak topi miring? Aku nak nanya dengan kamu, ngapo nak topi miring? Mbak topi yang lurus lah macam-macam. Iya kan? Hah? Ada sirup leci, ada sirup marjan, ada sirup oren. Ngapo nak minum nago belit? Namanya dia nago belit. Hah? Ada obat yang kecil-kecil inek gitu no, yang ada. Aku dulu tak tahu dulu Bu. Wah. Jadi kalau ada acara di kampung, ada organ, ada bapak-bapak tegak di apa namanya salon itu nah. Salon itu kan ada musik-musik remix, dia gerak-gerak. Aku ini bingung dulu. Awas, kamu potong-potong video aku, Ustaz. Oh, nanti kamu. Payah main hari modern potong-potong video ini. Aku ini bingung, aku tanya ngapa bapak itu. Ini Ustaz, dia minum obat, inek. Oh, ngapu dia main ini? Oh, Ustaz. Oh, jadi dia ngeleng itu mengikuti irama lagu itu karena migo obat tadi akal warasnya hilang. Itulah sama dengan Homer, haram itu hukumnya. Minum-minum obat itu, ya. Kecuali obat batuk, obat flu lajulah. Kalau nak obat inek ni tadi ngeleng-ngeleng, tak boleh itu, haram hukumnya. Sekali hari
Aku nyengok di acara juga, Bu. Ngelengnya beda. Tadi kan kayak ini kan. Ini main ngeleng. Ini ngaku macam itu. Makan cuma separuh, Ustaz. Oh, kalau sikok kanan kiri. Itu tidak tahu dah. Jadi cerita budak nyekok itu lah. Akhirnya tahu di kami itu pengalaman juga. Ini pahit ya jemaah ya. Iblis disuruh tunduk dan kerja dengan Adam. Dah digoda Pak dari luar. Dam. Ngapo Dam kau tak boleh mendekati pohon itu Dam? Bu, cuma sikok Pak yang tak boleh, pohon itulah. Yang lain boleh kalau Adam tu di surga. Ya? Dam, kata Iblis tidak dari luar. Ngapo kau tak boleh mendekati pohon itu Dam? Dam, itu pohon khuldi Dam. Kalau kau makan buah dari pohon itu Dam, kau bakal hidup selama-lamanya. Ditepis kau omongan Iblis oleh Adam. Ya? Memang kita ni kalau sekali digoda Pak, biasanya tak apa-apa lah bergawe di kantor, sogok wong. Sah. Tak sah. Besok wong ini datang lagi, tebal sedikit amplop tadi ya. Tolong Pak. Salah. Besok datang lagi amplopnya sekilan. Tolong salah lagi. Salah lagi. Tidak salah, ini tidak salah lagi. Inilah manusia ini. Dibuktikan dari Nabi Allah Adam, bapak kita. Digoda pertama lewat, digoda kedua lewat, digoda ketiga berpikir Adam. Mengkalian mulailah didekati Nabi Allah Adam pohon khuldi Pak. Diambil buahnya, dimakannya, murka Allah Pak. Satu persatu aurat Nabi Allah Adam dibukakan oleh Allah. Allah marah dan diusir Nabi Allah Adam dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iblis ini dendam dengan kita. Makanya berbagai macam cara dia gunakan untuk menghalangi bapak ibu supaya bisa masuk surga. Salah satunya dia ngomong ke Pak Ketua tadi, sholat berjamaah. Jangan malam ini bayar rami, jangan peringatan maulid bayar rami. Subuh kagak rami ke? Awak, aku sholat sini ke subuh. Kejengok ni subuh kagak. Mak ini tak rami ni. Keluar. Iblis akan goda kamu Pak Bu supaya bapak ibu tidak berjamaah ke masjid. Ustaz, kami ibu-ibu ni boleh berjamaah. Yang ngomong tak boleh siapa? Yang ngomong tak boleh siapa? Ini kan ada tirainya. Maaf, apalagi ibu laki sudah meninggal dunia. Ibu sudah janda dewean lah tua pula. Jemaahlah ke masjid. Yang tak boleh di masjid ni Bu, ya. Ada hadisnya memang. Rasulullah nyuruh perempuan, ada perempuan Ansar datang kepada Rasul nanya, "Kami ini baik, bagusnya solat di mana ya Rasul?" Kata Rasul, "Kau punya tempat yang paling sembunyi tak di rumah kau? Ada, solatlah kau di situ." Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang bertanya itu masih muda. Maksudnya kalau ibu yang masih muda, masih cantik, masih hobi beraes, benar di rumah baik daripada hadir kamu di sini ngerusak imam. Iya, ibu yang masih muda-muda tuh ngerusak imam. Ngapa kamu yang muda-muda ini? Kamu baru buka pintu itu minyak wangi lah sampai ke depan sini. Itu yang jadi masalah. Imam salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi masuk. Nah, boleh. Begitu ibu ini tadi masuk, imam nyium. Wah, ada jahit di belakang. Jadi kalau ibu bisa menjaga penampilan, bisa menjaga diri, teman-teman, apalagi lah tua, ya. Ustaz di mana nak meda ketua dengan muda? Gampang. Balik ini ibu berkacau. Tegak di depan kacau. Serius apa ibu? Ibu nak tahu kan masih muda atau tua kan? Ibu berdiri di depan kacau. Ambil bedak, ya. Ibu tempelkan di pipi kamu. Kalau bedak ni langsung ngelungsur, tua bu berarti. Pipi ni lah kempot, ya. Tapi kalau bedak ni masih lekat di sini berarti masih muda. Mantap-mantap lah di sana. Yang kedua, cara ngira ni kita nilai tua atau muda. Kalau budak muda biasanya mampu minyak wangi. Kalau lah tua biasanya mampu minyak angin. Kalau nak laju api son. Baiklah, kelakar sejam lah kita ramah. Ya, ceramah ini 9:09 menit. Ini sudah 9:09 Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil hikmah yang saya sampaikan pada peringatan Maulidul Rasul sehingga keluar dari masjid ini ada oleh-oleh yang dibawa. Ya, semangat bersedekah untuk hari kehadiran Rasulullah SAW. Yang kedua siap menghadiri setiap peringatan Maulid. Yang ketiga siap merubah diri.
menjadi lebih baik lagi sehingga kita ada dampak dalam memperingati Maulid Rasul. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.